Pembahasan mengenai single memang sebenarnya sudah lama banget masuk ke dalam list gue gitu ya teman-teman. Dan ketika gue mulai searching gitu ya untuk cari bahan buat konten ini, gue menemukan sebuah hal yang mengusik gue gitu. Bahasanya mengusik gitu. Ya, jadi ketika gue searching dan sampailah gue di YouTube gitu ya untuk melihat video-video yang berkaitan dengan being single, di awal gue melihat beberapa video yang memang menyebutkan bahwa being single is not a bad thing gitu ya. Jadi menjadi single itu bukanlah sesuatu yang buruk. Tapi lama-kelamaan ketika gue scroll gitu ya sampai bawah, gue mulai melihat bahwa banyak sekali konten yang berkaitan dengan loneliness gitu ya, atau kesepian. Nah, akhirnya menjadi pertanyaan gue, apakah memang orang-orang yang single atau yang lajang gitu ya teman-teman, itu adalah orang-orang yang memang kesepian? Ataukah memang kalau misalkan kita nggak punya pasangan, apakah sengenes itu gitu? Kayak ya mereka bilang jomblo ngenes gitu ya. Nah guys, memang stigma yang berkaitan dengan menikah muda gitu ya, atau menikah sebelum usia 30 itu memang sangat berkembang sekali di masyarakat kita gitu ya. Jadi nggak heran kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti kalian sampaikan juga sebelumnya waktu gua sempat buka questions gitu ya di Instagram, dan thank you banget buat kalian yang udah ngasih opini juga. Jadi pertanyaan-pertanyaan mengenai kapan nikah, udah punya calon apa belum, lu udah pernah sempat gunain online dating apps atau belum, atau mungkin lu jangan terlalu picky deh gitu ya, jangan terlalu banyak milih gitu. Nah itu pertanyaan-pertanyaan dan pernyataan juga yang sering memang didengar oleh kaum lajang gitu ya, atau para kaum single. Nah teman-teman, gue inget sebuah pernyataan dari Steve Harvey, itu seorang host terkenal di Amerika, dan dia menyampaikan kalau perempuan itu memiliki waktu biologis, sedangkan laki-laki memiliki waktu finansial. Nah, kenapa bisa begitu? Karena memang perempuan secara kodratnya itu nanti akan melahirkan seorang anak gitu ya, jadi sangat disarankan mereka itu bisa melahirkan di usia tertentu, karena untuk kesehatan juga. Nah, kalau untuk laki-laki, dalam society atau masyarakat kita, laki-laki itu sebagai figur yang melindungi, yang providing, karena nantinya dia akan menjadi seorang kepala keluarga, akan membentuk keluarga, dan otomatis faktor finansial itu sangat menjadi prioritas. Berkaitan dengan usia ideal nih guys, gue sempat juga cek gitu ya dari BKKBN. Sebentar, gue nyontek dikit ya. Nah, kalau kata BKKBN, usia ideal untuk menikah itu adalah range-nya 21 sampai 35 tahun. Jadi antara 21 sampai 35 tahun. Karena selain fisik dan mental yang dirasa siap, ahli kedokteran juga menyatakan usia tersebut adalah waktu yang baik bagi seorang perempuan melahirkan anak. Tapi guys, ternyata dalam 50 tahun terakhir ya, ada sebuah penelitian, sebuah survei gitu oleh Badan Pusat Statistik. Dari tahun 1970 sampai 2010, perempuan usia 35-39 yang masih melajang itu meningkat menjadi 3,8%. Jadi, adanya peningkatan batas usia menikah di Indonesia. Nah, kalau untuk laki-laki, itu dari awalnya 10,02% menjadi 11,58%. Jadi, otomatis ada pergeseran ya guys. Jadi, apa sih yang menjadi kendalanya seseorang itu menjadi single? Kalau misalnya dari Roland, katanya seperti ini. Kenapa gue belum punya pasangan ya? Pertama karena gue belum usaha nyari. Dikarenakan gue hitungannya ya gue masih pengen gue punya rumah, gue punya kendaraan. Ya gue pengennya sih mobil. Kenapa gue pengen punya dua ini? Baru gue mau cari pasangan. Setelah lu punya pasangan, terus lu mau ke jenjang berikutnya, gak mungkin lu tinggal di rumah mertua lu dan orang tua lu. Lu kalau misalnya ada emergency, lu cuma punya motor, terus ternyata istri lu mau melahirkan, lu gak mungkin dong nunggu ambulans buat jemput lu. Kalau kata Amel? Lebih ke arah gak nyari kayaknya ya. Lebih ke arah guanya yang emang gak nyari, guanya yang masih masih senang dengan kesendirian ini.
mungkin akan ada suatu titik di mana gue bakal mulai mencari, cuman untuk sekarang gue masih belum melihat itu. Kalau kata Wisly, kendalanya sih kalau gue jujur, karena gue masih hobinya gue terlalu nyimpen. Bukannya gue suka sama orang, tapi gue belum bisa ngungkapin karena gue masih banyak pikiran untuk mengungkapkan itu. Jadi dari statement yang mereka sampaikan ya, dari Roland, Wisly dan juga Ame, kita bisa lihat ada beberapa statement yang masing-masing bisa dibilang berbeda ya teman-teman. Kemudian dari beberapa pernyataan ini gue juga menemukan sebuah studi teman-teman, itu di tahun 2017 dengan judul Why People Stay Single: An Evolutionary Perspective. Dan dalam studi itu menemukan 76 alasan, ya, 76 alasan, bayangin guys, 76 alasan seseorang memilih untuk single. Dan itu dirangkum dalam 3 kategori besar. Apa aja ya? Jadi yang pertama ada freedom of choice atau kebebasan memilih. Kalau misalnya seseorang takut akan komitmen, bisa flirting sana-sini, atau mungkin dia ingin fokus dengan karir. Nah, orang-orang yang seperti ini, atau alasan-alasan yang berkaitan dengan freedom of choice, itu masuk dalam kategori yang pertama, teman-teman. Kemudian yang kedua, itu ada constraints atau keterbatasan. Contoh, seseorang yang memiliki penyakit tertentu, lajang yang ingin fokus dulu mengurusi anaknya, atau orang yang memang sudah memiliki usia lanjut dan dia merasa bahwa untuk melakukan sebuah hubungan atau untuk memulai hubungan kembali itu sepertinya sudah telat. Nah, itu masuk dalam kategori keterbatasan. Kemudian yang ketiga itu ada difficulties with relationship atau kesulitan dengan hubungan. Misalnya ada orang yang tidak percaya diri, atau mereka merasa mereka pemalu, atau mungkin mereka takut akan cinta, bahkan sampai punya masalah dengan trust issue. Jadi kalau misalkan kalian dengar pernyataan-pernyataan tadi ya dari Roland, dari Wisly, dan dari Ame, mungkin kalian udah bisa klasifikasi nih sendiri gitu ya, pernyataan-pernyataan mereka masuk di mana. Nah, kalau kalian yang being single, kira-kira kalian masuk kategori yang mana nih teman-teman? Tapi kembali lagi, hal yang membuat gue terusik guys, jadi apakah memang seseorang yang single atau punya kehidupan single itu adalah orang yang sangat-sangat kesepian? Jujur, honestly, yes, I do feel a little lonely sometimes. Karena gini ya, jadi single itu di satu sisi memang memberi kita kebebasan. Kita mau ngapain, kita mau mutusin apa, segala sesuatu itu ada di tangan kita dan kita nggak perlu mikirin pasangan kita tuh mikirnya bagaimana, atau kita harus ngomongnya tuh gimana ya ke pasangan kita supaya dia ngerti dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain ada konsekuensinya juga untuk menjadi single, karena kita tuh mesti kuat banget dan mesti konsisten dengan prinsip-prinsip value-value kita saat kita menjalani suka duka kehidupan. Pernyataan yang tadi baru kalian dengar itu adalah pernyataan dari Inge, ya, seorang juga yang menjalani kehidupan single. Namun kembali lagi memang dia menyatakan bahwa ya sometimes gue merasa kesepian gitu. Tapi apakah memang setiap hari lu benar-benar merasa kesepian? Bella De Paulo, seorang penulis yang memiliki interest juga terhadap kehidupan single, dia menyampaikan sesuatu dalam TED Talks-nya dia gitu ya, yang berjudul What No One Ever Told You About People Who Are Single. Nah, Bella menyampaikan ketika seseorang memiliki pendapatan yang sama secara ekonomi dengan orang-orang atau pasangan yang sudah menikah, ternyata mereka tidak terlalu kesepian, teman-teman. Pernyataan mengenai orang yang single tidak memiliki orang lain itu dibantah ketika para psikolog mempelajari bagaimana orang-orang single ini hidup. Dan ternyata justru orang single lebih memiliki banyak teman dibandingkan orang-orang yang sudah menikah. Orang single lebih keep in touch dengan saudara mereka, dengan orang tua mereka, tetangga, bahkan sampai berkontribusi dengan aktivitas sosial. Selain itu, Bella juga percaya bahwa setiap manusia itu mempunyai otonomi dalam dirinya mereka masing-masing. Jadi, seseorang itu punya goals, punya tujuan, dan punya ambisi untuk menjadi sesuatu yang terbaik, gitu. Dan itu bisa didapat dari kehidupan single atau orang-orang yang menjalani kehidupan single. Kenapa? Karena mereka punya personal growth. Jadi mereka punya waktu untuk berkembang dan mereka bisa lebih mengetahui diri mereka sendiri gitu, teman-teman. Itulah mengapa akhirnya mereka belajar, berubah, dan juga terus berkembang.
Kemudian kalau misalkan memang kehidupan single itu tidak sengenes yang kita lihat gitu ya, memang tidak seburuk yang kita lihat, apakah orang-orang yang menjalani kehidupan single itu akhirnya merasa antipati dengan pernikahan atau mungkin antipati juga dengan pasangan hidup? Ya sebenarnya jujur ya, tergantung kita masing-masing. Namanya pasangan ya, kalau misalnya kita nggak coba nyari ya nggak dapat. Ya sekarang gimana mau dapet, lu nya diem, ya kan? Ya pasti entah itu dicomblangin lah, entah lu nemu, kan banyak tuh aplikasi jodoh. Nah, entah lu nemu di situ kek, ya pasti bisa. Bagi gue, ya gue percaya itu ada. Mau itu pasangan gue, pasangan teman-teman gue, pasti ada. Mungkin ada, mungkin juga karena nggak benar-benar dicari, jadi ya nggak tahu ya. Dan banyak juga orang-orang yang ketemu di umur 30-an, di umur 40-an, dan at least they have a happy marriage life, dan itu tidak mengganggu kualitas hidup mereka gitu. Dan kalau misalkan gue emang harus nunggu buat ketemu pasangan yang mau nerima gue apa adanya dan bisa cocok sama gue sampai hari tua, ya kenapa enggak? Percaya sih, pasangan itu jelas ada, itu jelas ada. Nggak mungkin dong kalau secara ini kan kita makhluk sosial, jadinya otomatis pasti itu pasti ada pasangan hidup itu. Kalau ini maksudnya kayak pasangan hidup yang sudah sudah ditakdirkan, sudah dijadwalkan atau sudah dibentuk buat gua sih udah nggak percaya itu sih ya. That one day I will find my prince, that he is somewhere out there dreaming about me. Enggak sih, udah nggak terlalu percaya kayak gitu. Gue merasa bahwa pasangan hidup itu lebih ke kita yang mengusahakan supaya ada. Nah, dari pernyataan teman-teman yang udah kalian dengar guys, gue bisa menyimpulkan pasangan hidup itu ada, namun kita harus mengusahakannya gitu. Jadi memang kita realistis aja lah ya, kalau misalkan memang kita tidak membuka diri, kita tidak ingin mencari, atau kita memang tidak ingin berusaha gitu ya untuk menemukan pasangan hidup itu, ya kan nggak mungkin ya tiba-tiba pasangan hidup itu turun gitu ya dari langit, impossible. Jadi memang kembali lagi harus ada usahanya gitu. Walaupun mungkin setiap orang memiliki waktu yang berbeda-beda gitu. Gue nggak memungkiri bahwa memang ada juga teman-teman gue gitu ya, yang memang mereka menikah karena perjodohan itu ada, atau mereka dicomblangin dari keluarga gitu ya, dengan tetangga dan yang lain-lain itu ada. Tapi kembali lagi kan, ketika lu sudah mendapatkan kesempatan itu, apakah lu ingin membuka diri atau enggak? Jadi kalau lu selama tidak mengusahakan itu juga, ya well, mungkin kalian tidak akan menemukan pasangan hidup gitu. Dan kalau misalkan tadi kita flashback sedikit ya dengan pernyataannya Bella, bahwa cinta itu kan bisa dibilang memang tidak semuanya itu harus dengan pasangan gitu. Jadi bisa dengan keluarga, kemudian bisa dengan teman dan sahabat juga. Tapi gue rasa ketika lu berinteraksi dengan lawan jenis, dan ketika lu sudah mulai melihat itu masuk ke ranah yang lebih dalam gitu ya, atau lebih serius dalam hubungan lu, pasti ada hal-hal tertentu yang memang berbeda gitu dengan bagaimana lu mencintai orang tua lu, mencintai keluarga lu, atau juga mencintai sahabat lu. It's kinda different, dan itulah yang membuat pengalaman unik tersendiri gitu. Dan jangan lupa, ketika lu mengusahakan itu,
dibantu dengan doa teman-teman gitu. Walaupun kembali lagi compatibility ya, atau kecocokan itu sangat penting. Jadi ya gimana lu mau tahu cocok atau enggak kalau lu tidak berbicara dengan orang itu, kalau lu tidak meluangkan waktu dengan orang itu. Seperti itu teman-teman. So, apakah semua orang single pasti kesepian? Belum tentu teman-teman. Yang masalah hanyalah waktu. Ya, dan balik lagi seperti yang tadi udah dijelaskan sebelumnya, bahwa kalau kita tidak membuka diri, kalau kita tidak mengusahakannya, ya pasangan hidup itu tidak akan datang. Tapi kembali lagi juga bahwa apa sih tujuan seseorang ya yang lajang ini menjalani kehidupan singlenya gitu. Karena balik lagi tadi kan udah ada ya poin-poin dan kategori-kategori yang berkaitan dengan alasan-alasan mengapa orang bisa single. So guys, itu aja buat obrolan kita hari ini. Jadi buat kalian ya yang memang single, yang punya kehidupan single, semangat teman-teman. Dan juga buat teman-teman yang punya teman-teman single gitu ya, tetap disupport guys, tetap disupport. Gue juga nggak bisa mungkiri sih bahwa ada hal-hal tertentu pasti lo rasanya kayak pengen isengin temen lo gitu ya. Kayak pertanyaan-pertanyaan mengenai relationship itu selalu unik dan selalu menarik untuk dibahas. Jadi gak heran kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan udah punya cowok belum, udah punya cewek belum gitu. Itu pasti akan menjadi sebuah pertanyaan yang selalu harus lu nantikan gitu ya. Tapi balik lagi, disupport aja guys teman-teman. Dan tentunya kalian semua harus berbahagia ya, mau being single ataupun yang sudah married gitu ya, tetap berbahagia teman-teman. Mantap. So, itu aja hari ini untuk obrolan kita. Jangan lupa untuk subscribe channel Inza with Z. And I'll see you on my next video atau juga di podcast berikutnya, teman-teman. Ciao!